Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau melawat setiap kami. Kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Kami bersyukur karena kami boleh membangun ibadah kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan menyertai kami hari ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Dan bila Kau menemukan kami mengekspresikan dengan sungguh kesukacitaan kami dan kehidupan kami yang penuh di dalam Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami mengerti. Tolong kami melakukan. Kami boleh menghidupi firman dan mengalami kehidupan yang diubahkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hello church. Hari ini kita masih berada di masih dalam seri khotbah Alone Together. Sebuah seri khotbah yang menolong kita untuk mendefinisikan ulang kehidupan kerohanian kita, untuk menolong kita membangun sebuah kehidupan spiritual, membangun hubungan yang lebih intim, yang dekat dengan Kristus. Saudara, kenapa ini sangat penting? Karena belakangan kita jadi tahu bahwa stay di rumah terlalu lama, diam di rumah terlalu lama juga membuka pintu untuk banyak dosa. Suami istri, kita bisa bertengkar lebih banyak. Kita tidak terbiasa mungkin menikmati waktu kita terlalu panjang seperti ini. Jadi hal kecil kadang-kadang bisa membuat pijaran-pijaran membuat kita jadi bertengkar satu dengan yang lain. Orang tua anak, khususnya mama-mama dengan anak juga, relasi bisa jadi buruk karena banyak tense yang terjadi karena anak belajar di rumah. Banyak orang juga bisa gagal dalam kehidupan kerohanian, banyak orang bisa merasa stressful karena banyak pekerjaan. Walaupun kita melakukan banyak hal secara online meeting, kadang-kadang kita merasa juga too much. Apa yang kita rasakan kemudian, kita menjadi malas. Nonton Netflix, nonton apa yang kita bisa lakukan pun lama-lama jadi bosan. Saudara, mungkin ada orang-orang juga yang pernah terjebak dengan pornografi, sekarang balik lagi ke pornografi dan terjebak kembali lagi ke sana. Saudara, banyak dosa bisa terjadi. Saudara, diet bisa menjadi gagal, ukuran perut kita bisa menjadi semakin besar dan tidak menjadi terkendali. Saudara, waktu persiapan khotbah ini ada seorang rekan, seorang sahabat yang menolong saya membuild khotbah ini, memberikan pada saya sebuah gambar yang sangat menarik. Saya pikir ini adalah gambar yang worth to see. Saudara, perhatikan gambar ini. Sebuah meme. When you ask someone if their diet is going well while in isolation. Seperti membuka pedang, yes jawabnya. Di bagian bawah, yesterday I ate a whole pizza. Yes, yesterday I ate the whole pizza. Saudara, demikianlah maksud saya. Kehidupan kita hari-hari ini, kita berusaha intentional, tapi kita bisa sangat gagal. That's why we need to be intentional on how we spend our time at home wisely. Kita perlu sangat bijaksana mengendalikan kehidupan kita, membangun disiplin rohani yang penting bagi kita. Daripada kita menjadi gagal dalam banyak hal, kita rindu membangun kehidupan kita lebih kuat di dalam Tuhan. Ini adalah situasi yang ideal bagi saya. Buat banyak orang mungkin ini adalah situasi yang tidak ideal. Di tengah-tengah pandemik, jauh dari ideal. Tapi ini mungkin adalah situasi yang sangat ideal bagi kita untuk membangun kehidupan kerohanian kita, untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan, untuk membangun keluarga kita, dan juga untuk membagikan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saya dapat satu kesaksian yang baik. Ada seorang kru member kita, saya mendapat kabarnya beberapa hari yang lalu, seorang anggota kru member kita sharing bahwa mamanya, orang tua, dia masuk ke dalam list PDP, pasien dalam pengawasan. Saudara, tentu saja keluarga menjadi sangat khawatir, si mama juga yang sudah tua sangat khawatir karena dia harus diisolasi, dia harus ke hospital dan dijaga di isolasi demikian rupa. Kita dalam situasi seperti itu, dalam kekhawatirannya, si anak, crew member ini, datang kepada mamanya dan dia berkata kepada mamanya untuk tenang, ada banyak orang di gereja berdoa untuk mama karena crew member kita, teman kita, sahabat kita ini sangat rindu mamanya bisa kenal Tuhan Yesus. Sudah lama dia berdoa supaya mamanya bisa berjumpa dan kenal dengan Yesus. Kesempatan kali ini, waktu mamanya menjadi PDP di hospital, dia berkata kepada mamanya, "Ma, ada banyak orang di gereja, teman-teman saya berdoa untuk mama." Dan dia setiap kali dia pergi ke tempat mamanya, dia membacakan Alkitab untuk mamanya. Saudara, luar biasa, hal yang luar biasa terjadi. Mamanya kemudian satu hari berkata kepada anaknya, dia berkata, "Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memperhatikan dia. Kita berdoa supaya mama besok bisa pindah ke kamar biasa." Dan puji Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Mama ini bisa kenal Yesus, dia bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kabar baiknya buat kita semua adalah tes negatif. Hari ini dia sudah pulang ke rumahnya, dia jauh dari problem ini, dalam kondisi yang baik,
dan dia berjumpa dengan Yesus. Itu sebuah story yang saya percaya sangat luar biasa. Isn't it amazing? Saya percaya makanya ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita bisa berdoa bagi orang di sekitar kita, membawa Yesus yang dunia perlukan, yang kita semua perlukan. Oke, back to today's message. Minggu lalu kita sudah belajar, minggu-minggu ini kita sudah belajar tentang discipline of celebration, kita sudah belajar tentang disiplin rohani, dan hari ini secara khusus kita mau bicara tentang discipline of solitude, tentang disiplin di dalam kehidupan kita, di dalam kesendirian kita, atau disiplin di dalam keheningan. Saudara, kenapa ini adalah hal yang sangat penting? Karena dunia yang kita tinggal itu menjadi dunia yang sangat berisik, menjadi dunia yang sangat penuh dengan kebisingan. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, waktu saya mengetikkan paragraf ini di dalam khotbah saya merasa terganggu pagi hari itu. Kenapa? Karena saya sedang berbicara tentang the discipline of solitude. Mungkin saya sedang berpikir tentang pentingnya keheningan. Saya menemukan bahwa saya terganggu waktu saya mau mengetikkan paragraf ini. Apa yang terjadi adalah saya mendengar terlalu banyak hal. Pagi ini waktu saya ketik khotbah ini, saya mendengar ada suara ketokan palu di atas apartemen saya. Saya tinggal di lantai 3, lantai 4 di atas ada orang yang sedang bekerja nampaknya, memukulkan sesuatu pada tembok atau pada lantai. Ada renovasi yang sedang dilakukan. Jadi ada ketokan yang konsisten saya dengar. Lalu waktu saya diam, saya juga mendengar ada suara pompa air. Di lantai 4 di atas saya suara pompa air berdengung. Waktu semuanya saya pisahkan, yang lain lagi saya juga mendengar ada suara di dapur. Ada istri saya sedang memasak, mbak di rumah sedang cuci piring, si Fed duduk di sebelah saya waktu itu, dan dia sedang mengertikan tugasnya, ada bunyi PC juga yang berdengung di sana. Waktu saya memikirkan hal ini, saya menemukan bahwa, benar ya, saya kok susah sekali menyusun khotbah. Saya baru sadar lagi, baru menemukan lagi alasan kenapa saya adalah orang malam. Saya terbiasa mengerjakan banyak tugas saya, banyak pelayanan saya banyak menikmati bekerja di tengah malam. Kenapa? Karena di tengah-tengah situasi yang berisik, saya sulit menemukan konsentrasi saya. Saudara, saya lebih suka bekerja di malam hari karena malam selalu relatif lebih tenang, lebih hening, dan menolong saya bisa lebih fokus pada apa yang perlu saya kerjakan. Saudara, tanpa kita sadar, dunia kita hari ini telah menjadi dunia yang sangat berisik. Kita tinggal di tengah dunia yang sangat ramai. Beberapa tahun terakhir, ada seorang saintis yang menyelidiki dan membuat sebuah proposal yang dinaikkan ke WHO, berbicara tentang pentingnya mungkin dunia memikirkan soal noise pollution, atau polusi suara. Dalam research yang dia kembangkan, dia menemukan bahwa polusi suara juga berpengaruh buruk buat kehidupan banyak orang. Polusi suara, bising, suara berisik yang kita dengar di sekitar kita, itu bukan saja merusak telinga kita, tapi juga merusak diri kita secara emotionally, psychologically. Saudara, dia menemukan bahwa polusi suara membuat kita menjadi sakit. Gangguan jantung, tekanan darah lebih tinggi, gangguan pendengaran. Ada banyak orang sekarang mengalami apa yang disebut sebagai tinnitus maksud saya, telinga yang berdenging. Banyak orang sekarang mengalami gangguan tidur dan banyak problem sakit yang lain. Karena apa? Karena terlalu berisik dunia yang kita tinggalin hari ini. Jadi saudara perhatikan, suara bising buruk buat kesehatan. Jadi untuk para mama di rumah, untuk para ibu, omelan Anda, berisiknya Anda. Kalau saudara sayang kepada suami dan pada anak saudara perlu lebih kurangin omelan Anda, turunkan berapa desibel suara yang Anda biasa kembangkan. Just kidding. Saudara, maksud saya adalah, yang ingin saya tekankan adalah, kebisingan buruk buat kesehatan kita secara fisik, namun pada saat yang sama, dunia kita yang berisik juga buruk bagi kehidupan rohani kita. Itu alasan mengapa Tuhan Yesus, dia sering sekali menarik dirinya dari keramaian, dia sering sekali, dan kita bisa secara konsisten melihat Tuhan mengambil waktu di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi, di tempat yang hening. Dia berdoa, dia menikmati waktunya dengan Tuhan. Saudara, Yesus yang kita punya mempunyai sebuah kebiasaan. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang yang selalu mengambil kesempatan di tengah-tengah kesibukannya, menghindari orang banyak, apapun yang orang perlukan dia kadang-kadang tinggalkan, karena dia perlu waktu di dalam keheningan. Saudara, secara berkala Tuhan Yesus menarik diri dari orang banyak. Dalam kitab Injil, kalau kita membaca Alkitab kita baik-baik, kita sering kali menemukan bahwa Tuhan menarik diri, dia menyendiri,
Dia bicara dengan Bapa hanya berdua saja. Dalam keheningan tersebut, dia mengalami, dia menikmati relasinya dengan Bapa di sorga. Begitu sering sehingga kita bisa katakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus meneladankan pentingnya untuk hidup, mendisiplin diri kita untuk menikmati keheningan, menikmati waktu bersama dengan Bapa di sorga. Hubungan Tuhan dengan Bapanya adalah apa yang dia kembangkan waktu dia menikmati keheningan. Kita bisa katakan demikian. Menikmati keheningan dengan Bapa adalah cara yang Yesus teladankan untuk merawat jiwanya, menghadapi tuntutan kehidupan yang terus konstan, yang terus ada setiap hari. Tuhan Yesus memastikan bahwa dia sehat bukan saja secara fisik, tapi emosinya, jiwanya dengan cara membangun komunikasi yang intim dengan Bapanya. Dia membangun komunikasi yang intim dengan Bapanya menjadi tempat di mana dia mendapatkan Bapa adalah sumber. Di dalam keheningan itu menjadi sebuah sumber kekuatan, kasih, kesabaran, hikmat yang dia perlukan di tengah-tengah tekanan, problem, pergumulan, dan banyak orang yang datang menjumpai dia. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sebelum dia berjumpa dengan orang banyak, dia menikmati waktunya berdiam, berdoa kepada Bapa. Kapan lagi dia menikmati waktunya dalam keheningan? Dia mempersiapkan kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus malam sebelum dia disalibkan, Tuhan berada di taman Getsemani, dia berdoa seorang diri. Dia berdoa, dia berbincang dengan Bapa di dalam keheningan. Kalau kita baca firman Tuhan kita, Matius 26 ayat 36 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara tahu apa konteks kejadian ini? Ini adalah pada malam terakhir, setelah perjamuan terakhir, dia duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Setelah dia menikmati waktu terakhirnya dengan para muridnya dalam ketenangan, dengan menikmati makan malam terakhirnya. Setelah itu, yang terjadi adalah apa? Dia berbicara secara pribadi dengan Petrus. Dan Petrus menyangkali Yesus. Dan berkata, memperingati Petrus bahwa dia akan menyangkali Tuhan, dan dia menyangkali Tuhan 3 kali. Saudara, setelah itu semua, Tuhan Yesus menarik dirinya, ayat 36 maksud saya, dia membawa murid-muridnya ke taman Getsemani, tempat yang lebih dalam, lebih sepi di Bukit Zaitun, dan dia berkata kepada murid-muridnya, teman-temannya, 12 murid paling dekat, dia bahkan meninggalkan 3 murid yang menjadi inner circle terdekatnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Kalian tinggal di sini, sementara aku berdoa. Saudara, waktu Tuhan Yesus mempersiapkan penyalibannya, waktu dia mempersiapkan peristiwa yang paling menakutkan, paling mengerikan dalam kehidupannya, dia berdiam, dia menikmati waktunya bersama dengan Bapa, dia berdoa kepada Bapanya. Di kesempatan yang lain, kalau kita baca Markus pasal 1 ayat 35, Markus 1 ayat 45, kalau kita baca Markus, saudara, kita akan melihat Markus itu menuliskan banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Markus 1 ayat 35, kita baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Pagi-pagi benar, masih gelap. Yesus bangun, dia pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan di kesempatan yang berbeda, kemudian setelah semuanya lewat, ayat 45 dia berkata demikian. Ayat itu berkata demikian. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus, dia tidak lagi dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Karena dia nggak bisa terang-terangan, karena orang banyak mengikuti dia, karena dia menjadi begitu sibuk, dia begitu menjadi sangat teroccupied. Apa yang dia lakukan kemudian? Dikatakan bahwa ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Yesus dengan sengaja mencari tempat tinggal, mencari tempat istirahat yang sepi. Supaya apa? Supaya dia bisa menarik dirinya dari keramaian, mempersiapkan dirinya untuk pelayanan yang berikutnya. Tetapi orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, Tuhan Yesus menyepi, dia mengambil waktu untuk hening. Dia mencari tempat untuk hening, itu adalah cara dia menjaga kesehatan jiwanya. Saudara, kemana Yesus berdoa di dalam keheningan? Dia tidak menggunakan satu tempat spesifik. Tuhan Yesus bisa berada dalam keheningan di banyak tempat. Dia bisa berada dalam keheningan sendirian di tepi danau, dia bisa dalam keheningan sendirian di atas perahu, di tengah danau. Dia juga pernah dicatatkan menikmati waktunya sendirian di atas
bukit. Jadi di mana-mana, di beragam tempat, di Taman Getsemani, Tuhan selalu menemukan tempatnya. Dia selalu secara intensional mencari tempatnya supaya dia bisa berdiam dan menikmati waktunya dengan Bapa. Saudara, kalau kita baca Markus 6 ayat 31 kemudian, dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, supaya kita bisa beristirahat walaupun sebentar, ayo kita cari tempat yang sepi. Soalnya kalau kita baca ayat ini, kita menemukan Tuhan yang tidak membiarkan kebutuhan orang banyak bahkan membuat dia gak punya waktu untuk berdoa. Tuhan adalah orang yang sibuk, ada banyak orang perlu dia, tapi dia tidak membuat dia merasa dirinya begitu penting, sampai dia harus melayani orang-orang banyak dan mengorbankan kesehatan jiwanya. Dikatakan bahwa dia pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita bisa sendirian, supaya kita tidak terganggu, dan supaya kita bisa istirahat. Saudara, Yesus tahu pentingnya untuk beristirahat, pentingnya untuk rest, pentingnya momen hening dalam kehidupan kita yang tidak teroccupied oleh apapun yang lain, supaya kita bisa fokus dan memulihkan jiwa kita, memulihkan roh kita, memulihkan juga kesehatan fisik kita. Lalu ayat itu dilanjutkan. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka nggak sempat. Saudara, begitu sibuk Tuhan sampai makan pun tidak sempat, tapi dia memastikan dirinya dengan murid-murid untuk mereka tetap makan, tetap beristirahat, tetap tidur di tempat yang hening. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, itulah Tuhan yang kita punya. Apa yang kita lihat dari Alkitab adalah bahwa kita punya Tuhan seperti Yesus yang memprioritaskan waktu untuk menikmati keheningan bersama dengan Bapa. Saudara, dari Singapura, kami sekeluarga punya seorang rekan, seorang sahabat yang kami kenal sejak kami di Singapura. Ada seorang suami istri, sudah senior. Mereka adalah seorang yang sangat saya hormati. Kali pertama saya berkhotbah di IEC Singapura, pelayanan saya sebelumnya di Singapura. Ibu itu juga kali pertamanya dia pergi ke IEC Singapura dan mendengar khotbah saya. Rupanya dia begitu tersentuh, selesai ibadah, dia datang kepada saya, dia bercerita tentang bagaimana diberkati oleh firman Tuhan, dan dari sana kami pun ngobrol. Kami ngobrol dan saya berkata, Bu, saya juga baru pertama kali ini kesempatan saya datang. Wah, kebetulan sekali Pak William. Lalu kami ngobrol dan kami menjadi dekat. Sejak hari itu, dia menjadi seperti sahabat keluarga bagi kami. Suami istri ini sangat baik. Sejak hari itu mereka menolong kami, memberkati kami dengan doa-doa dengan berkat mereka. Mereka sering mengundang kami, mereka orang Semarang. Si ibu sering mengundang kami untuk datang menginap di Semarang, menikmati rumah villa peristirahat mereka di Temanggung. Sudah nggak banyak kesempatan. Sampai tahun lalu. Tahun lalu akhirnya saya punya kesempatan dengan Vina dan Faith. Saya driving dari Bandung pergi ke Semarang. Trip yang menyenangkan. Di Semarang kami menginap di rumah ibu ini. Soalnya di rumah itu adalah rumah yang besar. Dia ajak saya keliling rumah tersebut. Tapi ada satu ruangan yang paling menarik perhatian saya. Ruangan saya tidak pernah lihat sebelumnya. Ibu itu ajak kami tur keliling rumahnya. Ada satu ruangan. Satu kamar yang kecil. Kecil saja kamar itu. Kamar itu adalah kamar yang kecil. Kalau kita masuk ke dalam kamar tersebut, kita bisa melihat tidak banyak perabotan di sana. Furniture utama dari ruangan tersebut itu adalah sebuah meja kecil. Bukan meja tinggi seperti ini. Bukan meja ukuran biasa, tapi meja kecil yang di lantai. Meja kecil di lantai, tidak tinggi. Soalnya di atas meja tersebut cuma ada Alkitab. Alkitab besar, bukan Alkitab kecil. Alkitab, hard copy Alkitab yang besar ditaruh di sana. Dan kursi. Kursi juga bukan kursi tinggi seperti ini, tapi kursi yang di lantai. Kursi yang dia katakan, dia desain sedemikian rupa sehingga dia bisa duduk di situ berjam-jam. Dan memang itulah yang dia lakukan. Dia berkata bahwa dia sering sekali masuk ke dalam ruangan tersebut, menutup pintunya di belakang, berdoa, menikmati waktunya hening, tidak mendengarkan apapun yang lain, membaca Alkitabnya, dia ngobrol dengan Tuhan. Saudara, indah sekali. Indah sekali. Saya membayangkan, setiap kali dia meninggalkan dunia yang hening di belakang, dia masuk dalam ruangan tersebut, dia menutup pintunya di belakang, hening, dan disitulah dia berjumpa dengan Bapanya di sorga. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi di dalam keheningan, di dalam kesendiriannya. Saudara, apa yang saya lihat di sana adalah a place. Satu tempat, satu space yang dikhususkan untuk menjadi tempat di mana dia mengalami Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Dunia kita yang kita tinggali hari ini adalah dunia yang sangat
bising. Kita tinggal di tengah dengan dunia yang sangat berisik. Teknologi yang kita miliki hari ini, teknologi, personal devices, seperti smartphone, gadget, iPad, ya toh, anak-anak kita yang main game, personal game mereka. Apa yang kita miliki hari ini, teknologi pribadi tidak menolong kita, justru semakin menjauhkan kita dari keheningan. Apa yang kita umumnya lakukan di malam hari sebelum kita tidur? Bukannya kita langsung tidur, kebanyakan kita, banyak orang hari ini, kita menggunakan handphone kita, menggunakan smartphone kita untuk browsing. Kita browsing account Instagram teman-teman kita browsing hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Kita browsing hal-hal yang sebenarnya tidak menolong kita untuk menikmati momen tenang, untuk memulihkan roh kita, memulihkan raga kita, memulihkan jiwa kita. Kita tidak terbiasa unoccupied. Kita tidak terbiasa unoccupied even for a short moment. Kita selalu teroccupied oleh sesuatu yang harus kita dengar, kita perhatikan, kita browsing. Apa yang banyak orang lakukan hari ini adalah kita memenuhi pikiran kita. Dan kita nggak punya hati, kita nggak punya kesempatan, kita tidak membiarkan diri kita untuk merestorasi iman kita, merestore kesehatan fisik kita, merestore jiwa kita. Saudara, jika suara bising merusak kesehatan kita, mengapa problemnya kita tidak nyaman dengan keheningan? Kenapa kita kok belakangan jadi takut dengan keheningan? Saya tahu, saya sendiri juga mengalaminya. Saya tahu banyak business people, profesional, waktu kita pergi business trip, saya tahu ada banyak orang kalau tidur di malam hari, kita tidak bisa tidur gelap. Kita tidur menyalakan TV kita, suaranya kita kecilkan atau tidak ada suara, tapi selalu ada TV yang menyala. Ada banyak teman saya tahu melakukannya. Saya juga sama. Bukan karena saya takut hantu, bukan. Tapi terlalu sepi, terlalu diam juga kadang-kadang menurut saya terlalu menakutkan. Membuat saya tidak merasa nyaman. Pertanyaannya, kenapa jika bising merusak kesehatan, kenapa kita takut akan keheningan? Alasannya adalah gini, alasannya adalah karena banyak orang merasa kalau terlalu diam, tidak ada yang dikerjakan. Banyak orang merasa kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan, kalau terlalu sepi, kita merasa kehilangan kendali. Kita merasa bahwa kita tidak mengendalikan situasi tersebut. Kita merasa gelisah karena kita terlalu reckless, kita merasa. Saudara, padahal di dalam keheninganlah, di dalam sepilah, kita mampu mendengar lebih baik, kita mampu melihat lebih baik, kita mampu belajar lebih baik tentang Tuhan yang kita punya. Padahal waktu kita diam, kita belajar menaruh kontrol kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam diam, di dalam hening, kita menghidupi iman kita bahwa aku percaya Tuhan Engkau memegang kendali. Kalau kita mau menunjukkan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, we need a time to do nothing. Kita perlu mendisiplin diri kita untuk tidak terlalu reckless melakukan segala sesuatu yang kita pengen lakukan, karena kita berusaha mengendalikan situasi. Beberapa minggu yang selalu katakan, we are all control freak. Gimana caranya tidak menjadi control freak? Nikmati waktu diam. You need that. I need that. We need to enjoy God, to enjoy His presence in solitude. So, di dalam kehidupan kita, kita perlu waktu untuk kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara, kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita teroccupied oleh hal-hal yang tidak berguna, yang bahkan mendrain, mengeringkan tulang kita, mengeringkan jiwa kita. In silence, actually we let go our burden to God. In solitude, we let Him to work in our life, so we can find peace, so we can find shalom in Him. Saya catat di sana. While loneliness is inner emptiness, solitude is inner fulfillment. Kesepian itu menunjukkan bahwa kita punya kekosongan pada jiwa kita. Tetapi solitude, menikmati keheningan di dalam dan bersama dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita punya
kepenuhan Tuhan di dalam roh kita. Bahwa kita punya iman yang penuh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Inilah yang Yesus lakukan. Inilah yang Tuhan teladankan bagi kita. Menikmati waktu hening bersama dengan Bapa. Dan itu adalah kekuatan yang Yesus perlukan. Keheningan adalah tempat di mana kita merecharge kembali roh kita, merecharge kembali, mengisi ulang energi jiwa kita. Di dalam keheningan, itu adalah seperti sebuah power station di mana kita menemukan energi kita diperbaharui lagi supaya kita bisa hidup dalam kondisi yang sehat, bukan saja secara fisik, bukan saja secara emosional, namun juga secara spiritual untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, apa yang kita bisa dapat kalau kita menikmati keheningan? Di dalam keheningan setidaknya kita bisa menemukan, kita bisa mendapai 3 hal. Yang pertama, jika kita punya waktu, jika kita punya intentionality untuk menikmati waktu hening dengan Bapa, ini yang kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mendapatkan shalom. Apa itu shalom? Shalom adalah damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita miliki, yang kita dapatkan. Shalom, ketenangan untuk menghadapi hari, untuk menghadapi situasi apapun di hari tersebut. Waktu kita mampu berdiam hening bersama dengan Tuhan di pagi hari. Kita menikmati damai sejahtera yang memenuhi hati kita sehingga kita berani, kita mampu, kita siap menghadapi hari itu. Apapun yang akan terjadi. I have God's shalom in me. Yang kedua kita bisa dapatkan di dalam keheningan adalah apa? Kita bisa gain wisdom. Wisdom to focus and to decide what really matters in life. What really matters in that day. Waktu menikmati waktu hening dengan Tuhan, kita diam. Kita punya kesempatan untuk meretrace, kita punya kesempatan untuk meredakan jiwa kita yang galau, dan kita bisa belajar fokus, menemukan hikmat yang menolong kita fokus untuk mengerjakan apa yang memang harus kita lakukan, apa yang memang penting untuk kita kerjakan. Hal yang ketiga kita dapatkan, yang kita gain dari solitude. Yang ketiga adalah apa? Health. Kesehatan. Bukan saja kesehatan secara fisik yang lebih sehat, tapi kita punya pikiran yang lebih sehat, jiwa yang lebih sehat, roh yang lebih sehat. Itu kenapa? Discipline of solitude. Disiplin menikmati waktu hening bersama dengan Tuhan sangat penting. Tapi mungkin banyak orang bertanya demikian. Tapi Pastor, what to do in solitude? Apa yang harus saya lakukan di dalam keheningan? Bagaimana caranya saya bisa membangun waktu hening bersama dengan Bapa? Bagaimana caranya saya menikmati waktu saya hanya berdua dengan Tuhan saja? Saudara, tentu saja soal harus mendisiplin, nggak bisa terjadi seketika. You have to plan it out. Saudara, kita perlu cari waktu, kita perlu cari tempat di mana kita bisa diam. Kita bisa tenang di sana tanpa gangguan, apapun atau siapapun. Saudara bertanya, berapa lama? Buat saudara yang masih awal sekali, 10 minutes is good enough. Menurut saya, 10 minutes, 10 menit itu cukup sebagai permulaan untuk menolong kita belajar menikmati hadirat Tuhan. 10 menit. Jadi apa yang kita lakukan dalam 10 menit itu? Apa yang kita lakukan di dalam keheningan? Saudara, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa mulai, cara paling mudah adalah kita bisa mengatakan rejoice. Kita bisa say thanks. Kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, mulailah dari rejoice. Ini yang saya lakukan. Setiap kali saya mulai berdoa, saya mendisiplin diri saya untuk mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang saya rasa, saya temukan baikan. Kadang-kadang saya lupa, saya tidak ada menemukan kebaikan yang sangat spesifik. Saya cuma berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Tuhanku. Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah naik ke atas kayu salib itu untuk menebus dosaku. I back to the basic. Bersyukur untuk keselamatan, bersyukur buat Injil, bersyukur buat Yesus. Kalau saya punya hal yang lain, saudara bisa syukuri. Saudara bisa berkata, Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah situasi ini aku masih bersama dengan keluargaku. Terima kasih, kami masih sehat. Start with rejoice. Di dalam keheningan, saudara bisa mulai dengan berdiam dan mengucapkan syukur berterima kasih kepada Bapa. Bagaimana lagi cara kita mengisinya? Kita bisa membaca Alkitab kita. Ini kesempatan yang baik untuk menikmati waktu satu waktu devotional, saudara baca Alkitab. Berapa panjang harus baca Alkitab? Cari yang pendek. Buat beginner, buat saudara yang masih baru mulai, cari yang pendek, karena target kita cuma 10 menit di awal. Baca singkat, perikop yang pendek, baca, renungkan. Bukan cuma sekedar baca, read and meditate on it. Baca, renungkan. Dan nggak perlu buru-buru. Nikmati waktu saudara. Saudara mau kemana?
Saudara sedang menikmati waktu saudara dengan Tuhan. Nikmati keheningan, baca berulang-ulang. Satu ayat pendek, kalau perlu satu ayat saja baca, lalu baca berulang. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan dan biarkan firman itu berbicara kepada kita. Apalagi kita bisa mengisi waktu tenang kita, waktu kita dalam keheningan, kita bisa worship. Saya tahu beberapa teman saya waktu di seminari, waktu mereka menikmati waktu sendirian, mereka masuk ke di studio yang saat dulu miliki. Saya ketemu kadang-kadang masuk studio, ada teman di situ lagi sepi, lagi sendirian di sana, dia cuma nyanyi, dia pegang gitar, dia nyanyi worship God sendirian. Saudara bisa menikmati waktu hening saudara, menyanyi. Saudara bisa menikmati waktu hening saudara, menaikkan pujian, hymn, membawa hati saudara kepada Tuhan. Lagunya apa? Lagu apa saja yang terlintas di benakmu? Karena saudara sedang menikmati waktu, saudara tidak perlu memplan itu terlalu detail. Itulah waktu saudara yang kita nikmati secara free bersama dengan Bapa. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa, dan ini sangat penting, daripada sekedar mengisi semuanya lagi dengan Bible, rejoice, mengisi lagi dengan banyak pokok doa, mengisi waktunya dengan bengong, bingung, nggak mau tahu ngapain, dengan semuanya dengan isi dengan pujian, boleh saja sih. Tapi yang paling penting adalah, mungkin yang jarang kita lakukan, setelah kita baca firman, setelah kita rejoice, setelah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, then what to do? Pause. Stop. Lalu biarkan ruangan menjadi hening. Lalu berdoa di dalam hatimu. Diam. Dan biarkan Tuhan mungkin mau mengatakan sesuatu dalam pikiranmu. Diam. Tidak perlu menunggu apapun, tapi rasakan. Pikirkan bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam ruangan tersebut. Diam. Pause. Sekedar untuk merasakan His presence. To feel His presence near, very close to us, beside us. Pause. Apa yang kita bisa lakukan di sana? Kita juga bisa berdoa setelah itu. Berdoa untuk banyak hal yang kita ketahui di sekitar kita terjadi. Berdoa untuk situasi keluarga kita. Berdoa untuk orang-orang yang kita rindukan berjumpa dengan Yesus. Take time. Saudara, 5 hal ini itu bukanlah urut-urutan. Sekali lagi, ini cuma hal yang kita bisa lakukan untuk mengisi waktu kita di dalam keheningan bersama dengan Bapa. Tidak ada aturan di sana. You just need to enjoy God's presence in solitude. That's the very idea. Saudara, ini yang harus kita perhatikan hari ini. Ini kalimat penutup saya. Today, we are running too fast. We are getting too busy. And we are trying to achieve a dream that is too big, too high. We are dreaming too high. We are getting too busy. Maybe we have left God far behind us without we even realize it. We are running too fast. We are getting too busy. We might have left God far behind us without you even not realize it. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mungkin ini waktunya kita tahu. Maybe this is the time God press His pause button. Maybe this is the time. Maybe this is God's doing intentionally to put us in silence. To slow us down. Mungkin ini waktunya memang di mana Tuhan menekan tombol pause buat dunia kita hari ini. Supaya kita bisa slowing down, supaya kita bisa mengalami Tuhan. Mungkin ini waktunya Tuhan menekan tombol pause untuk seluruh dunia ini. So, He could whisper to our ears. So He could whisper to our soul. So He could remind us how much He loves us. Maybe this is the time God just wants to say and whisper in your ear, I love you. My child, I miss you. Can you hear it? Can you hear it?
Di tengah-tengah dunia kita hari ini, mungkin Tuhan sengaja memperlambat pace kehidupan kita, supaya kita bisa mendengar Dia lagi di dalam keheningan, dalam ritme kehidupan yang lebih slow, supaya kita bisa ingat lagi betapa Dia mengasihi kita, betapa Yesus merindukan kehadiran kita bersama dengannya. Saudara, biarlah firman ini menolong kita to slow down. Biarlah firman hari ini menolong kita membangun disiplin yang baru dalam kehidupan kita, untuk menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam keheningan. Percayalah, I challenge you. Hari ini saya men-challenge Anda untuk menikmati Tuhan dalam hening di tengah dunia yang bising. Dan saya percaya kita akan merasakan, saya percaya saudara akan merasakan kehadiran, saya percaya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan yang mengubah perspektif kehidupanmu, yang akan memberikan kepadamu roh yang dipulihkan, jiwa yang lebih segar, kesehatan yang lebih baik, untuk membangun kehidupanmu, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, to share Jesus wherever you go, in a great health. Saya berdoa, supaya minggu ini saudara bisa memulai disiplin rohani yang baru dalam kehidupanmu. Nikmati waktumu bersama dengan Tuhan. You know God misses us so much. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang telah menekan tombol pause bagi dunia ini. Ada banyak orang berkata situasi hari ini tidak ideal, mungkin betul, tapi mungkin memang Tuhan menjadikannya demikian untuk menjadi sebuah situasi yang ideal bagi kami, untuk menata ulang kehidupan kami, untuk mendefinisi ulang hal-hal yang penting buat kehidupan kami, untuk menata ulang kehidupan kami, untuk merestorasi kehidupan kami, memulihkan keadaan fisik kami, memulihkan tubuh kami, memulihkan jiwa kami, memulihkan roh kami, supaya kami boleh menikmati dan mencari Tuhan, mengalami Tuhan lagi secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau berkata terima kasih untuk pandemik ini. Kami berterima kasih karena kami bisa slowing down, menata ulang kehidupan kami. Hari ini kami mau berkata, thank you Lord Jesus, karena mengizinkan semua yang terjadi, memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengar suara Tuhan yang berbisik di telinga kami. Tuhan yang merindukan kami. Hari ini kami belajar sebuah disiplin rohani yang mungkin awkward, mungkin sulit kami lakukan. Tapi jika Yesus meneladankan kepada kami untuk melakukannya, kami percaya ada berkat yang luar biasa kami akan nikmati waktu kami berdiam, menikmati waktu kami dalam keheningan bersama dengan-Mu Bapa. Tolong kami membangun disiplin yang baru ini di dalam kehidupan kami. Tolong kami, dan kami men-challenge diri kami masing-masing untuk kami menghidupinya. Kami percaya kehidupan kami akan menjadi lebih pulih, keluarga kami akan lebih baik, kehidupan kerohanian kami akan lebih baik, dan Tuhan akan bekerja lebih leluasa untuk menolong memampukan kami melawan dosa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat anugerah. Amin, amin, amin.